Saya Bude Rodiana, kalian panggil Bude, dan saya Ahmad Ferdian, dipanggil dengan Pak Ahmad. Oke, Pak Ahmad, kita mau ngapain nih sekarang? Hari ini kita akan membahas soal-soal tentang tekanan. Tekanan. Ya, betul. Berarti di zat cair, zat Di padat, zat cair, dan zat gas. padat. Oke. Ya, itu aja. Oke. Siap ya? Oke, Oke, siap. Ditunggu kita ya. akan membahas soal-soal tentang tekanan. Ketemu lagi dengan Pak Ahmad. Tadi dengan Budia sudah membahas materi tentang zat padat dan soal-soalnya, pembahasannya. Nah, untuk dengan Pak Ahmad, Bapak akan mencoba membahas soal-soal tentang tekanan pada zat cair, ya. Nah, tekanan pada zat cair itu kan konsepnya banyak yang dibahas. Nah, jadi untuk mengingatkan kembali akan Bapak sedikit bahas ya tentang zat cair. Jadi apa saja yang dibahas pada zat cair akan Bapak bahas dulu sebelum masuk ke soal-soal. Oke, untuk tekanan pada zat cair nanti kita fokuskan pada dua ya. Itu ada zat cairnya terbuka, kemudian nanti ada zat cairnya tertutup. Nah, untuk yang terbuka, nanti yang dibahas itu adalah tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis itu di mana sebuah benda berada pada kedalaman tertentu, dia akan mengalami yang namanya tekanan yang diakibatkan oleh berat bendanya ya terhadap kedalaman suatu zat cair. Rumusnya untuk kalian ingat, kemarin juga sudah dibahas, yaitu adalah massa jenis zat cair dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan kedalaman. Jadi hanya itu adalah kedalaman ya. Oke, itu untuk tekanan hidrostatis. Nah, yang kedua itu adalah bejana berhubungan. Nah, bejana berhubungan di sini yang akan dibahas adalah bila mana suatu bejana berhubungan atau bisa istilahnya adalah pipa U, dia diisi oleh dua zat cair yang berbeda. Dua zat cair yang berbeda. Misalkan yang ini zat cair X, yang ini zat cair Y. Nah, itu akan dibahas. Jadi bagaimana tekanan pada dua zat cair yang berbeda. Untuk bejana berhubungan yang akan dibahas itu adalah tekanan pada setiap pipa yang massa jenisnya berbeda. Maka berlaku tekanan untuk zat cair X ya, itu sama dengan tekanan untuk zat cair Y. Nah, nanti tekanannya karena dia terbuka masih berhubungan dengan hidrostatis. Maka di sini rho X kali gravitasi kali Hx sama dengan rho Y kali gravitasi kali Hy ya. Nah, karena di sini gravitasinya di saat kedua sisinya sama, maka kita sederhanakan. Maka nanti berlaku massa jenis X dikali ketinggian massa jenis zat X sama dengan massa jenis Y dikali dengan ketinggian zat cair Y. Oke, ini untuk yang bejana berhubungan. Oke, Bapak buat kotak dulu ya. Nah, ini adalah cakupan materi pada tekanan zat cair. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke soal yang pertama. Bisa kalian lihat di sini. Oke. Di sini ada dua penyelam sedang melakukan penyelaman di sebuah danau dengan kedalaman 20 meter. Penyelam pertama berada 5 meter dari dasar danau. Sedangkan penyelam kedua berada di 3 meter ya. Apabila massa jenis air danau 1000 kg per meter kubik dan
percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukanlah tekanan hidrostatis yang dialami oleh penyelam tersebut. Nah, oke, itu soalnya. Jadi sebelum kita bagaimana ini mengerjakannya, maka dari soal tersebut kita cari tahu dulu ya besaran-besaran yang ada di soal tersebut. Oke. Yang diketahui yang pertama, kita lihat bahwa sebuah danau memiliki kedalaman 20 meter. Kita tulis saja ini adalah kedalaman danau. Itu adalah 20 meter. Kemudian penyelam 1 berada 5 meter dari dasar danau. Ingat ya, berarti dari dasar danau posisinya 5 meter. Maka kita tulis aja X ya. X1 itu adalah 5 meter. Kemudian sedangkan penyelam kedua berada 3 meter, berarti X2 3 meter. Apabila massa jenis air danau 1000, berarti massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya itu adalah 10 meter per second kuadrat. Maka yang ditanyakannya, tentukanlah tekanan hidrostatis yang dialami oleh penyelam. Karena ada 2 penyelam, maka tekanan hidrostatis penyelam pertama dan tekanan hidrostatis penyelam kedua. Ya. Nah, di sini bisa kalian lihat rumus yang digunakan adalah nih, tekanan hidrostatis. Rho H sama dengan rho air kali gravitasi kali kedalaman. Nah, untuk mencari tekanan hidrostatis yang pertama, berarti rho zat cair kali gravitasi kali H penyelam, ya. Nah, sekarang massa jenisnya sudah diketahui, gravitasinya sudah ada, ya, sudah diketahui. Tinggal kita cari H1-nya dulu. Kedalaman penyelam pertama berapa? Nah, tadi yang diketahui adalah posisi ya, posisi penyelam pertama dari dasar itu adalah 5 meter. Nah, sedangkan kedalaman danaunya 20 meter, maka H-nya berapa? Nah, H-nya kedalaman penyelam pertamanya berarti kedalaman danau dikurangi X1 tadi ya. Maka 20 dikurangi 5. Maka kedalaman penyelam pertama itu adalah 15 meter. Nah, baru kita masukkan angka-angkanya. Massa jenisnya 1000, gravitasinya 10, H-nya kedalamannya 15. Maka kita kalikan dan hasilnya adalah 150.000 Newton per meter persegi. Ya, itu adalah tekanan hidrostatis yang dialami oleh penyelam pertama. Oke, untuk penyelam kedua, tekanan hidrostatis penyelam kedua rumusnya sama, massa jenis zat cair kali gravitasi kali kedalaman penyelam kedua. Cari dulu H2-nya. Dia berada dari dasar 3 meter. Ya, dari dasar 3 meter, ini X2-nya. Maka H2-nya berapa nih? Tinggal H2 sama dengan kedalaman danau dikurangi X, ya, posisi penyelam dari dasar. Berarti 20 dikurangi 3. Maka hasilnya 17 meter. Oke, 17 meter. Tinggal kita cari besar tekanannya. 1000 dikali 10 dikali 17. Maka hasilnya 170.000 Newton per meter persegi. Oke, ini kasus di mana dia tidak ditanyakan tekanan total. Kalau misalkan ditanyakannya ke tekanan total, maka harus
ditambahkan dengan tekanan atmosfer yang nilainya 10 pangkat 5 ya. Jadi kalau misalkan ditanyakannya berapa tekanan total yang dialami penyelam, maka tinggal tekanan hidrostatis ditambahkan dengan tekanan atmosfer yaitu 10 pangkat 5 ya. Oke, itu adalah untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Bapak bacakan soalnya. Cairan X dituangkan ke dalam pipa U. Kemudian zat cair minyak dengan massa jenis 0,9 hingga mencapai kestabilan seperti pada gambar. Apabila ketinggian minyak sebesar 20 cm dan minyak lebih tinggi 5 cm dari cairan X, tentukanlah jenis cairan X tersebut. Nah, ini merupakan contoh soal ya, biasanya soal yang sering muncul untuk penerapan konsep dari bejana berhubungan. Ini gunakan konsep masih tekanan hidrostatis, namun tekanan hidrostatisnya berada di 2 pipa. Di mana kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahuinya yang pertama adalah sudah jelas massa jenis minyak itu 0,9 gram per centimeter kubik. Kemudian ketinggian minyak sebesar 20 cm, berarti ketinggian minyak 20 cm. Lalu ada keterangan minyak lebih tinggi 50 cm dari cairan X. Kita anggap lebih tingginya pertambahan ketinggian aja ya. Pertambahan ketinggiannya atau perbedaan ketinggiannya adalah 5 cm. Tentukanlah jenis cairan X. Berarti untuk mencari tahu jenisnya, maka harus tahu adalah massa jenisnya. Oke, massa jenis zat cair X. Nah, oke, rumusnya karena di sini ada 2 pipa, maka tekanan di tiap pipa itu sama besarnya. Maka bisa kita tulis P1 sama dengan P2. Mau PA sama dengan PB itu silakan bebas. PX sama dengan PY itu bebas ya. P1 ya pipa penapang 1 misalkan sebelah kiri, yang sebelah kanan itu yang 2. P1 berarti yang X ya. Ini X, yang minyak, nah ini 2. Ini 1, ini yang kedua. P1 berarti rho X kali gravitasi kali HX sama dengan P2 tekanan kedua adalah minyak, berarti massa jenis minyak kali gravitasi kali ketinggian minyak. Nah, ada yang sama besarannya, dengan nilai yang sama bisa kita sederhanakan. Tinggal rho X kali HX sama dengan rho M kali HM. Yang ditanyakannya adalah ini yang ditanyakannya. Ya. Nah, sekarang kita tinjau besarannya. Ini yang ditanyakan, ketinggian zat cair X-nya sudah ada, ternyata belum. Nah, maka cari tahu dulu HX-nya. Nah, untuk ketinggian X bisa lihat cek di sini. Kalau enggak Bapak gambarkan aja dulu di sini. Ini minyak ya, ini yang X. Nah, minyak itu 20. Perbedaan ketinggiannya 5 cm ya, 20 cm, perbedaan ketinggiannya 5 cm, berarti HX tinggal 20 dikurangi 5, yaitu 15 cm ya, HX nya 15 cm. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Rho X kali 15 sama dengan ini adalah 0,9
kali H minyaknya 20. Maka massa jenis X-nya 0,9, Bapak buat pecahan 9/10 dikali 20/15. Kita sederhanakan 20 dengan 15, 4/3. Ya, kemudian 9 dengan 3 kita sederhanakan lagi. Jadi 3, maka 3 kali 4 12/10. Jadi 1,2 gram per centimeter kubik. Nah, 1,2 gram per centimeter kubik di pertemuan sebelumnya yang sudah Bapak perlihatkan. Bisa kalian lihat, cek lagi di pertemuan sebelumnya bahwa ini adalah massa jenis untuk air laut. Alhamdulillah sudah selesai ya soal-soal yang berkaitan dengan tekanan pada zat cair dengan zat padat. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Nah, untuk refleksi nanti akan ada soal ya, atau soal di GCR ya, Pak Ahmad ya. Ya, nanti akan dikirim di GCR kelasnya masing-masing. Oke, mungkin udah aja dulu ya. Udah Oke. dulu, cukup sekian. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.